warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Karena merasa keberadaannya terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Di samping saya adalah seorang wakil dari Jepang dan tentu saja seorang lagi adalah seorang wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya, silakan saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide dan gagasannya dalam perumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi menyampaikan gagasan untuk membangun negara ini. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan gagasan ini. Saya ingin menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang saya usulkan yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Peri kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama, yang hal ini merupakan pencerminan dalam peri ketuhanan. Dan juga rakyat ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih kepada ketua beserta wakil yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan yang saya usulkan diantaranya: 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan aset. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalam, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar-dasar negara yang telah saya usulkan, usulannya ada 5. Saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun nama Pancadharma di sini kurang tepat, karena panca adalah berarti kewajiban, sedangkan di sini kita membahas dasar. Setelah mendapat saran dan petunjuk dari teman kita yang ahli bahasa, akhirnya saya memberikan nama kelima dasar negara ini, yaitu Pancasila. Panca berarti 5 dan sila berarti asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silahkan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih. Itulah rumusan menurut saya. Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan nama Pancasila atau Trisila bisa diterima? Baiklah, silakan kepada para hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak R. Soekarno. Saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan, Mr. Ichibangasu. Ohayou gozaimasu. Selamat siang hadirin. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan hasil rumusan tersebut yang selanjutnya akan dipertegas oleh ketua sidang. Hanya itu saja yang dapat saya katakan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu.
Terima kasih kepada Mr. Cibanese yang telah menyampaikan sambutan sebagai penuturan dari saudara-saudara sekalian. Tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Muhyamin, Dr. Supomo, dan Ir Suparno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun, mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama DPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda perumusan dasar negara berakhir. Selanjutnya, dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9. Sebagai ketua dipilih Ir Soekarno dan anggotanya terdiri dari Dr. Nur Hatta, Mr. A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Subarjo, Mr. Muhyamin, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Abi Kusno Cokro Suyoso. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat dalam pembukaan Piagam Jakarta Charter. Saudara-saudara sekalian, kemerdekaan yang kita perjuangkan sudah dekat. Sebentar lagi, kedaulatan yang penuh akan menjadi milik kita. Ketua Pimpinan Dr. Sudin Kosakai telah meminta saya secara personal untuk mengumpulkan anggota dalam rapat kecil. Saudara-saudara, Bismillah yang nantinya bersama-sama akan membuat khusus dasar kemerdekaan istimewa ini. Nantinya akan menjadi suatu tiang yang kuat untuk kemerdekaan. Bung Karno, dasar itu harus kita buat sendiri-sendiri atau berdasarkan usulan dalam rapat Dr. Sudin Kosakai. Dengan itu kita tampil. Akan pemikiran tersebutlah dasar negara itu. Nanti akan kita pandu. Tapi kita butuh statement yang kuat dan mantap untuk kita terima dan kita sepakati bersama. Saya setuju dengan pendapat Tuan Soekarno, menolak internasionalisme yang mutlak dan paham kebangsaan kompetensi. Bukanlah Islam menjadi bagian penting bagi bangsa ini? Bukankah Islam bersama orang-orang Indonesia melawan penjajah sejak awal mula kedatangannya? Saya hadir sebagai wakil orang agama Kristen yang menurut pandangan sederhana saudara-saudara adalah seperti orang-orang penjajah di negara ini. Tapi saudara-saudara, di dalam agama saya tidak diajarkan untuk membunuh atau menguasai orang lain. Menurut saya, saudara-saudara, perjuangan menuju Indonesia ini yang baru ini bukan merupakan suatu perjuangan agama, tapi yang menunjukkan cita-cita bangsa ini yang mengharapkan kemerdekaan dan kesejahteraan seluruh rakyatnya. Atas dasar apa negara ini kita bangun? Apakah dengan dasar-dasar hukum Islam atau melanjutkan sistem yang telah ada? Assalamualaikum teman-teman yang masih membuat saya benar-benar sulit. Saya rasakan pada dasar negara yang kelima. Ini akan membuat sebuah pernyataan atas dasar negara yang kita jadikan nanti. Saya secara personal merasa bahwa Islam merupakan suatu dasar, suatu sumber inspirasi untuk hukum yang akan kita buat. Tetapi untuk menjadikan sebagai suatu hukum negara Indonesia yang baru ini, saya rasa itu merupakan hal yang berbeda. Pasti ada suatu sistem baru yang dapat diterima oleh semua orang, yang merupakan bagian dari negara ini. Yang terhormat Tuan Hatta, apakah agama Kristen tidak dapat dipadankan dengan agama Islam atau adat? Apakah dengan menciptakan suatu adat yang baru itu artinya kita menghilangkan tradisi dan hukum adat yang telah berlaku di kampung halaman kita? Kalau Islam dimasukkan dalam statement kemerdekaan itu berarti kita harus bersahabat dengan negara dan kerajaan-kerajaan Islam yang ada telah lama dan lebih dahulu merdeka. Mengapa Kiai Haji Agus Salim? Yamin, itu juga menentukan bangsa Indonesia dalam perkembangan dunia. Tapi keislaman bukan hanya masalah kehormatan saja, ini juga bersentuhan dengan kekuatan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan. Di sini saya selaku ketua dalam panitia 9 ingin membacakan poin-poin Piagam Jakarta sebagai salah satu konsep dasar negara. Poin pertama, ketuhanan dalam kewajiban menjalankan Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Artinya, tetap menghargai semua agama, tetapi semua yang beragama Islam tetap menjalankan syariat-syariat Islam yang telah ditentukan. Bagaimana forum? Apakah kalian setuju? Setuju. Poin kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, kesadaran, sikap, dan perbuatan manusia yang didasarkan pada potensi budi manusia yang sesuai norma-norma dan kebudayaan. Poin ketiga,
Persatuan Indonesia, yang berarti mutlak tidak terbagi dan tidak terpisahkan dari yang lain. Poin keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, artinya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Poin kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, negara Indonesia tidak boleh membeda-bedakan apapun itu yang ada di negara Indonesia. Saya kurang setuju dengan poin pertama. Mengapa hanya menjalankan syariat Islam? Perlu kita ingat bahwa kita bukan hanya membahas mengenai syariat satu agama, tetapi bagaimana membangun dasar negara yang bisa diterima oleh semua golongan di Indonesia. Panitia 9 sedang berusaha merumuskan sebuah dasar yang bisa menyatukan berbagai elemen masyarakat kita. Walaupun terdapat perbedaan pendapat di antar anggota Panitia 9, hasil rapat Panitia 9 tetap menghasilkan rumusan tersebut yang dikenal dengan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta pada 22 Juli 1945. Sayangnya pembahasan mengenai isi poin pertama Piagam Jakarta masih belum selesai dan dibawa ke sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 Juli 1945 hingga tanggal 16 Juli 1945 untuk dibahas lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.